Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang cinta dan benci, kecintaan dan kebencian. Jadi dua kata ini kadang pabaliut. Apa itu pabaliut? Kata orang Sunda pabaliut. Kalau kata orang Banten, Serang, sangkut. Apa itu? Susah diurai. Bahasa Indonesianya susah diurai, susah dipilah antara benci dan cinta. Ini khusus untuk saudara ya, untuk orang yang memang punya hubungan baik, bukan pada musuh yang jelas-jelas musuh. Itu di luar pembahasan. Jadi pembahasan kita ini di seputar saudara, teman, kekasih, orang dekat. Maka benci dan cinta itu muter-muter. Ada salah persepsi, ada salah menerima, ada suudzon, buruk sangka, tendensi, dan banyak hal-hal pelik lainnya. Jadi pembahasan kita ini adalah masih di seputar nasab ba'alawi sebenarnya, antara cinta dan benci. Jadi banyak orang mengatakan, yang meneliti nasab, yang mempertanyakan nasab, yang membahas nasab habaib Ba'alawi adalah mereka yang membenci Ba'alawi. Itu juga tidak sepenuhnya benar. Ba'alawi itu kan sebenarnya saudara sendiri, sebuah klan atau suku bangsa Yaman, Arab Yaman, yang sudah lama hidup di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya menikah dengan orang asli Indonesia. Maka mereka berdarah Indonesia, berbahasa Indonesia, bahkan berkebudayaan Indonesia. Walaupun banyak di antaranya yang masih berbudaya Yaman, Arab Yaman. Lalu bagaimana kita melihat saudara kita ini? Apakah melihat dengan kebencian atau melihat dengan cinta? Maka Ba'alawi ini pun sebenarnya hanyalah komunitas, hanyalah sekumpulan manusia yang di dalamnya ada manusia yang baik dan ada manusia yang tidak baik, berakhlak baik dan tidak berakhlak baik. Itu wajar, alamiah. Semua suku bangsa pun begitu, semua komunitas manapun begitu. Jadi ketika ada satu orang, katakan oknum Ba'alawi, yang kita benci, maka itulah kebencian kita pada oknum itu, bukan Ba'alawi secara umum. Karena Habib Syekh itu juga Ba'alawi, Habib Lutfi itu juga Ba'alawi, Habib Jindan itu juga Ba'alawi, dan banyak habib-habib tawadhu lainnya, lurus lainnya, akhlaknya terpuji lainnya yang memang kita cintai. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Ba'alawi yang berakhlak tidak terpuji atau kurang terpuji, maka kita berusaha meluruskannya, berusaha mengkritiknya, berusaha menasehatinya, bahkan kadang-kadang agak sedikit kasar. Apakah ini benci? Nah, ini yang banyak menimbulkan praduga, suudzon, buruk sangka, tendensi, dan macam-macam bahasa. Ketika kita punya anak kemudian kita marahi habis, damprat habis, kata-katai habis, maka tujuan kita adalah supaya si anak itu mengerti, supaya si anak itu faham, supaya si anak itu jera dan merubah sikapnya. Apakah itu benci? Dari perspektif si anak mungkin berpikiran orang tua saya membenci saya.
kata-katanya menyakitkan, tingkah lakunya menyakitkan. Itu dari perspektif anak yang kekanak-kanakan. Tetapi ketika si anak ini berpikiran dewasa, bijaksana, maka dia akan merenung. Kenapa anak yang lain tidak dimarahin semarah ini, keluar kata-kata seperti ini, sedangkan saya sering dimarahi, sering dikata-katai, bahkan dihukum. Maka anak yang berpikiran dewasa ini dia akan bermuhasabah, introspeksi, dan berusaha memperbaiki diri. Dan dia menganggap orang tuanya itu sebenarnya sayang kepada dia, cinta kepada dia, walaupun terlihat benci, tetapi karena membenci kelakuannya itu. Jadi beda ya, membenci orangnya dengan membenci kelakuannya. Kalau kita membenci kelakuannya, ketika kelakuannya berubah, ketika dia menjadi baik, maka kita sayang kepada dia akhirnya. Tetapi kalau kita membenci orangnya, mau dia baik ke, mau dia berubah ke, ya kita tetap benci-benci aja. Selalu salah di mata kita. Itu namanya membenci orangnya. Jadi dalam hal ini si anak harus pasrah kepada tafsir kebenaran versi orang tuanya. Artinya menurut orang tuanya kamu salah, dia harus menerima. Karena ukuran kesalahan kebenaran itu biasanya ditentukan oleh nilai dan norma yang berlaku. Nah, ada reaksi yang dia rasakan karena aksinya yang dia lakukan. Jadi si anak tidak kekeh egois menganggap dirinya lah yang benar. Sementara dia tidak melihat sekeliling, nilai dan norma yang dia tabrak tidak menjadikan dia sadar bahwa dia menabrak nilai dan norma itu. Maka dia menyalahkan nilai dan norma itu. Dirinya lah yang benar. Maka inilah pandangan atau perspektif dari para habaib yang sedang kita koreksi ini, yang sedang kita marahi ini, yang sedang kita dakwahi ini, yang sedang kita bully dalam tanda kutip, melihatnya. Wah, benci ini, uzon ini, tendensi ini sebenarnya bukan membenci, tetapi kita sayang kepada mereka. Jadi inilah yang disebut kecintaan itu. Jadi ketika kita menghukum, membuli, mengkritik, mengata-ngatai dan seterusnya adalah koreksi kita, bukti bahwa kita ingin mereka berubah untuk yang kita anggap sesuai nilai dan norma yang berkembang tidak bagus atau akhlaknya tidak terpuji. Disinilah pentingnya muhasabah diri, pentingnya ketawadhuan, pentingnya menerima kebenaran dari orang lain, walaupun menurut kita, kitalah yang paling benar. Itulah harus ada sedikit usaha untuk merunduk tadi itu, menurunkan ego, mau dinasehati. Jadi ketika masyarakat mengkritik, mengoreksi, bahkan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap perilaku kita, maka jangan dibalas dengan ego yang tinggi, kebencian yang tinggi, serangan balik. Nah, itu berarti belum menunjukkan kematangan bergaul, kematangan beragama, kematangan berakhlak dan seterusnya. Masih mengandalkan otot. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pembahasan kita kepada para oknum Ba'alawi ini adalah bukti cinta kita kepada mereka. Termasuk dalam hal nasab pun itu bukan berdasarkan kebencian. Ini juga sering disalahartikan. Sudah sering saya analogikan dengan seorang anak adopsi yang kebetulan anak adopsi ini berperilaku kurang baik dibanding anak-anak yang lain yang bukan adopsi, artinya anak asli, keturunan asli. Maka
si orang tua yang mengadopsi ini pertama memberikan nasihat-nasihatnya, kadang memarahinya, kadang menghukumnya. Pokoknya si anak ini sering disakiti, sering dimarahi, sering dihukum. Tetapi ini semua kan karena sayang, karena ingin meluruskan. Kemudian setelah itu dikatakan pada si anak, "Nah, kamu sebenarnya bukan anak keturunan kita, kamu hasil adopsi." Nah, mengatakan fakta ini juga dipersepsi oleh si anak sebagai kebencian. Sudah sering memarahi, sudah sering menghukum, kemudian juga mengatakan bukan anak kami. Wah, ini fix udah benci banget sama aku. Ini kebencian ini kita lawan. Aku harus melawan, aku harus kabur, aku harus berontak. Nah, inilah salah pengertian dari si anak yang bersikap kekanak-kanakan. Si orang tua mengatakan hal sebenarnya dalam masalah nasab keturunannya itu sudah benar. Si orang tua memarahi kelakuannya juga itu sudah benar sesuai norma. Maka pandangan atau persepsi dari si anak ini dibalas dengan kebencian, marah-marah dan melawan. Ini kan salah kaprah. Tidak akan memunculkan kebaikan pada si anak tersebut, bahkan kehancuran. Bisa jadi si orang tua lebih keras lagi dan tidak akan ada ujungnya, karena sampai kapanpun si anak nggak bakalan menang. Pertama, dia salah. Yang kedua, posisi dia lemah. Yang ada adalah tekanan batin yang terus menerus pada si anak. Mungkin bisa jadi akhirnya dia bunuh diri. Inilah gambaran yang terjadi pada kondisi sekarang masalah nasab ini. Jadi ketika kita menyatakan putusnya nasab habaib ini diartikan sebagai kebencian, maka itulah tadi sifat kekanak-kanakan. Ketika juga kita mengkritik sikap atau akhlak-akhlak para habaib yang tidak terpuji, itu juga dipersepsi dengan kebencian. Ketika mengkritik manipulasi makam, kita mengatakan yang sesungguhnya ini bukan makam leluhurmu, mereka melihatnya kebencian. Ketika kita mengoreksi sejarah bahwa ini adalah bukan dari Ba'alawi, bukan yang membuat Ba'alawi, ini juga dilihat sebagai kebencian kepada Ba'alawi. Benci yang muncul dalam pikirannya. Maka sifat kekanak-kanakan ini tadi itu dalam kasus si anak tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan berbuah baik kepada si anak tersebut. Bahkan dia mengalami stres, bahkan bisa bunuh diri. Inilah yang terjadi pada para habaib Ba'alawi oknumnya ya, yang memang rata-rata masih kekanak-kanakan itu. Belum bisa bijaksana, belum bisa menerima keadaan ini. Hanya beberapa gelintir saja yang pasrah dan mengakui dan merasakan inilah buah dari perbuatan kita. Dan masalah nasab pun ya tidak apa-apa. Kemuliaan manusia bukan dari nasabnya. Walaupun tidak diakui sebagai cucu Nabi, ya enggak apa-apa. Kita tetap berbuat yang terbaik untuk agama, untuk masyarakat berakhlak mulia. Itu kan enak jadinya. Selesai semua masalah. Begitu ya. Kemudian bagaimana sikap kita dengan para habaib yang sedang kita nasihati ini, yang sedang kita putus nasabnya ini. Karena kita bukan kebencian landasannya, maka biasa saja kita sampaikan dengan cara yang baik. Seperti contoh tadi, nah Bapak ingin bicara, mudah-mudahan kamu bisa menerima, sebenarnya kamu bukan anak dari kita, bukan keturunan kita. Nah Bapak mau bicara, mbok ya jangan berperilaku seperti itu lagi, malu. Itu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang enak, dengan bahasa-bahasa standar, dan tidak dilandasi kebencian.
Jadi bagaimana kalau kita bertemu dengan para habaib? Ya biasa saja. Ya biasa saja. Justru kita hadirkan dalam hati ini rasa kasihan, sayang. Ya kalau ketemu dengan habib yang tua, ya cium tangan. Ketemu habib yang alim ulama, ya cium tangan. Ketemu habib yang bahkan menurut masyarakat akhlaknya tidak baik, ya tetap normal. Artinya tidak terlalu menghambakan, tidak juga kurang ajar. Biasa saja. Sebagai manusia biasa yang berhak mendapatkan penghormatan atas ilmu dan akhlaknya dan penghormatan secara wajar. Itu kan enak. Begitu ya. Jadi kalau ketemu habib jangan marah-marah. Bahkan habib yang baik tidak mau cium tangan di saat orang lain cium tangan, tidak mau duduk dekat-dekat dia, dan seterusnya. Itu berarti tanda benci itu mah. Biasa saja. Walaupun tidak mengakuinya lagi sebagai zuriyah Nabi dan terus mengkritiknya. Begitu ya kalau saya. Jadi biarkan ini berproses secara alami dan tidak dilandasi kebencian. Mudah-mudahan berjalan dan hasilnya baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.